kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Saudara-saudara, khotbah pada tanggal 19 April 2020 yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolong dan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memasuki sesuai dengan kalender gerejawi pada minggu Quasimodo Geniti. Dari bahasa Latin, qua, air, dan geniti, air susu ibu, yang artinya lahir kembali, tubuh padua halima, born again. Sebagaimana pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus kepada Nikodemus dalam Yohanes pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, lahir kembali berarti dicipta menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Memang pencobaan-pencobaan di dunia sebagai realisme, walaupun kita telah dilahirkan dalam kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kenyataan atau realisme pencobaan-pencobaan di dunia ini harus kita hadapi. Ini harus dipahami dan diimani sebagai satu proses untuk mendewasakan dan memurnikan iman kita yang jauh lebih tinggi dari emas yang fana. Saudara-saudara, minggu Quasimodo Geniti erat kaitannya dengan peristiwa Paskah. Karena Kristus telah bangkit, kita dilahirkan dan diperbaharui, menerima hidup baru bagai bayi yang baru lahir, tergantung kepada air susu ibu, menggambarkan ketergantungan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, dalam nats ini bagai rusa yang rindu atau haus akan air. Kerinduan ini sama dengan keterikatan hidup dan jiwa kita menyatu, terikat, baru dikatakan sempurna. Bagai ejekan terhadap iman dan
kesetiaan kita dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ayat 2 dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Saudara-saudara, namun apakah kita harus kalah? Jangan pernah, saudara-saudaraku. Karena Tuhan kita Yesus Kristus sudah menang, dan pemenang yang telah memenangkan saya, memenangkan saudara dari maut. Bayi yang baru lahir itu polos, tidak tahu apa-apa, hanya tergantung pada ibunya. Itulah yang hendak ingat, kata Natsini dalam ayat yang kelima. Ingatlah Dia, Tuhan Yesus Kristus, sudah berkorban memenangkan. Manusia yang baru lahir harus polos, tergantung kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan itu sumber hidup, karena Tuhan itu makanan hidup, karena Tuhan itu air hidup, pasti memberi hidup dan menghidupkan. Dan itulah penekanan dalam ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwa, dan gelisah di dalam diri? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Saudara-saudara, ketergantungan pada Tuhan Yesus Kristus itulah menunjukkan bahwa siapapun bagai bayi yang baru lahir akan menerima sumber yang baik. Apakah itu hidupmu secara pribadi, keluargamu, anak-anakmu, ataupun aktivitasmu, harus tergantung pada sumber kehidupan itu sendiri, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup, demikian Yesus katakan. Jangan cari kehidupan yang lain di luar Tuhan kita Yesus Kristus, supaya hidupmu tidak menyimpang dari hakikat Quasimodo Veniti dan Pasca itu. Dalam hal ini juga doa saya buat saudara-saudaraku dimanapun berada, supaya Tuhan mencukupkan kebutuhanmu. Kuasa Roh Kudus memberi hikmat untuk melihat, untuk mendengar dan memahami setiap situasi, dan memahami dalam persoalan-persoalan yang menimpa kehidupanmu. Dan hidupmu diberkati oleh Tuhan kita, baik pribadi, baik keluargamu, baik anak-anakmu maupun aktivitasmu, serta dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala penyakit dan kejahatan. Shalom Aleichem. Tuhan Yesus memberkati. Amin.